وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وواله لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العلي العظيم. Ma'asyiral hadirin jamaah kaum muslimin Majlis Dzikir Darul Farah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus orang-orang tua kita yang hadir malam hari ini bersama kita, selalu setia dan istiqomah, yang menjadikan panutan kita, yang menjadikan contoh untuk kita, itu Bapak Ustaz Ilham Nasution, Bapak Turkan yang selalu menemani di dalam majlis ini, Bang Yusuf dan juga seluruh jamaah Majlis Dzikir Darul Farah tanpa terkecuali dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, teriring salawat beserta salam kita sampaikan atas junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya. Setelah sama-sama kita buka di dalam pertemuan ini majlis dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah, tentunya sebagai amalan-amalan kita utama yang sering kita baca di dalam ini majlis, yaitu membaca surah Yasin, membaca Ratul Atas, membaca Maulid dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan apa-apa yang kita baca di dalam perkumpulan ini insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala niat-niat kita yang baik-baik diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar kita semua dari majlis ini, melainkan dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya belum lama ya kita ditinggalkan tahun 1447 Hijriah, dan sekarang kita sudah berada di tanggal 4 daripada bulan Muharram tahun 1448 Hijriah. Tentunya sebagai muhasabah untuk kita bersama, mengingatkan kepada diri saya pribadi dan juga jamaah sekalian, dengan datangnya tahun 1448 Hijriah ini, mari sama-sama kita berhijrah, membawa diri kita dari yang kemarin-kemarin banyak lalainya, banyak malesnya, mungkin terlebih-lebih kita banyak beraninya akan meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan. Maka di tahun ini kita perbaiki dari seluruh aspek ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seringkali kita dengar wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan hakikatnya kita berhijrah, bagaimana caranya untuk mengendalikan hawa nafsu kita agar diri kita ini lebih baik di tahun ini daripada tahun-tahun yang kemarin. Ya, jangan di tahun-tahun lalu kita banyak lalai, banyak meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yang padahal Allah mempunyai sifat Rahman, Maha Pengasih yang gak pernah pilih kasih. Allah Maha Penyayang, kasih sayang Allah tidaklah terbilang. Begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan sama kita, tapi kita lalai dengan kenikmatan tersebut. Kita sadar betul kalau diri kita ini yang menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sadar juga bahwa yang memberikan atas kenikmatan sehat adalah Allah. Kita pun sadar bahwa yang memberikan nikmat umur sampai saat ini adalah Allah. Nah, tetapi pertanyaannya, kita masih banyak yang mengingkari dari kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa yang Allah mau, apa yang Allah minta atas diri kita ini banyak kita tinggalkan. Kalau Rasulullah SAW beserta para sahabat terdahulu, beliau Rasulullah hijrah meninggalkan kota Mekah menuju Madinah, itu karena tekanan-tekanan ya,
dari kafir Quraisy kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah saat itu dengan para sahabat. Dan saking hebatnya para sahabat yang ikut berhijrah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua nggak pakai mikir-mikir lagi. Artinya harta benda yang dimiliki saat itu ditinggalkan oleh para sahabat, mengikuti perintah daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berhijrah ke kota Madinah. Jadi hijrahnya Rasulullah itu karena tekanan-tekanan yang sampai Abu Jahal, Abu Lahab, paman beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mau membunuh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu paman, itu paman. Jaraknya nggak jauh antara ponakan dengan paman, dekat masih. Tapi sebegitu bencinya, bagaimana Abu Lahab yang sampai diabadikan di dalam surat Al-Lahab, dia dengan ponakannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari situ menjadi salah satu rekomendasi kita, kalau umpamanya dalam kehidupan ini banyak orang yang nggak suka sama kita, terutama keluarga, saudara, berarti itu udah memang dari sono begitu. Bagaimana dicontohkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ngebenciin Rasulullah adalah pamannya sendiri. Nah, kalau umpamanya kita sekarang nih, orang-orang yang diistimewakan, siapapun di antara kita yang bisa istiqomah, bisa datang di dalam ini majelis, nggak pakai memikir waktu lama atau sebentar di dalam majelis, kemudian di luar sana ada orang yang pada usil, buat apa lu ngaji cuman begini. Nah itu contohnya. Musuh kita bukan orang-orang kafir, bukan orang-orang Yahudi, adalah orang-orang di sekitar kita yang memang nggak suka sama kita. Nah makanya hijrah untuk diri kita ini yang sudah dilahirkan oleh orang-orang tua kita, oleh ibu kita, sudah dalam keadaan beriman, sudah dalam keadaan muslim, maka bawa diri kita, jangan sampai kita menzolimi diri kita. Jangan sampai kita menzolimi diri kita. Kita tahu bagaimana kalau kita menzolimi orang lain, dosa apa enggak? Dosa apa enggak? Dosa. Terus bagaimana menzolimi diri kita sendiri? Bagaimana caranya kita menzolimi diri kita sendiri? Dengar panggilan adzan, kita enggak sholat, kita enggak dirikan, kita enggak tunaikan. Itu namanya kita udah ngezolimi diri kita tuh. Tahu ada majlis taklim, setiap malam Jumat, di mana aja ada majlis taklim. Kemudian kita tinggalkan daripada kewajiban majlis taklim kita, itu udah menzolimi diri kita. Nggak usah pakai kita bohongin diri kita, itu udah menzolimi diri kita. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita umatnya. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya, man kana yaumuhu khairan min amsih. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, fahuwa rabih, maka itu orang termasuk orang yang beruntung. Jadi kata Rasulullah begitu tuh. Barang siapa yang lebih baik daripada hari ini, dia termasuk daripada golongan orang yang beruntung. Tahun kemarin ngaji banyak malasnya. Ibadah-ibadah yang lain banyak kita tinggalkan, banyak kita lalai. Nah di tahun ini, karena Allah masih berikan kesempatan sama kita, kesempatan hidup, kesempatan umur, kesempatan kesehatan, kemudian kita perbaiki kekurangan-kekurangan atau keburukan-keburukan kita tahun lalu di tahun ini, itu lebih baik kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa man kana yaumuhu mithla amsih, dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, hari ini sama dengan hari kemarin. Hari kemarin tahun lalu kita malas banget sama ibadah dah. Tahun ini sama juga, malas juga ibadahnya. Fahuwa maghbun, maka itu orang termasuk golongan orang yang rugi. Orang yang rugi, dikasih kesempatan hidup,
ya. Masih dikasih kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dikasih kesehatan, dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi dia malah lalai. Malah dia nggak mau ngerjain dari kewajiban yang Allah perintahkan dan disunahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu orang fahuwa maghbun, termasuk daripada golongan orang rugi. Ya, dia tahu ada majlis taklim kagak mau datang. Padahal di rumah ngapain? Di rumah ngapain dia? Main HP, ya, main HP, ya. Ya memang mohon maaf ya, ujian orang-orang yang istilahnya duduk di majlis taklim itu memang sangat berat, ya, sangat berat. Ya, jangan dibilang kagak berat, ya sangat berat. Ya. Kadang ada aja, ya ada aja mulut-mulut yang kotor, ya, yang tujuannya menghasut, ya, menghasut. Ya, buat apa duduk di majlis zikir, Darul Faroh, kelamaan ngajinya, ya, baca maulid lama banget. Itu orang-orang yang hasut tuh, orang-orang yang nggak suka tuh emang seperti itu, ya. Tapi dia nggak sadar, ya. Padahal kalau dia di situ udah ada rasa mahabbah, kecintaan, ya, duduk di majlis taklim, jangankan ya 2 jam 3 jam, ya, yang dia duduk 5 jam dia duduk, seandainya kalau ada rasa mahabbah, kecintaan, itu serasa 1 jam, ya. Inilah nikmatnya umat daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada rasa mahabbah, kecintaan kita kepada agama kita, ya. Sementara mohon maaf, ya, kita lebih banyak lalai dari perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya, ya. Kalau kita mau jujur, duduknya di majlis ilmu lebih banyak kita kongkoh di luar apa duduk di majlis ilmu? Banyak kongkohnya apa duduk di majlis ilmu? Kongkohnya kita banyak banget, ya. Tempo-tempo mohon maaf, ya. Ya, bisa sampai kuat begadang kita, ya. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Iya. Begadang kita kuat nggak? Kuat. Dulu di majlis taklim 1 jam kuat nggak? Banyak yang kagak kuat, ya. Nah, jadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wa man kana yamuhu mithla amsih," ya, barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, fahuwa maghbun, itu orang-orang rugi. Ya. Wa man kana yamuhu syarran min amsih, dan barang siapa yang lebih buruk hari ini dari hari kemarin, ya, lebih buruk hari ini dari hari kemarin, ya, kemudian dikatakan fahuwa mal'un, ya, maka termasuk golongan orang yang celaka tuh orang, ya. Termasuk daripada golongan orang celaka, hari ini lebih buruk dari hari kemarin, ya. Nah, maka dengan makna Muharram yang sekarang kita sudah ada padanya di tahun 1448 Hijriah ini, insya Allah, ya, menjadi tambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat Al-Fakir ingatkan kepada diri Al-Fakir, khususnya kepada antum semua. Insyaallah Allah jadikan kita adalah orang-orang yang istiqomah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mari sama-sama kita baca Fatihah, yang mana Fatihah ini kita khususkan, ya, untuk beberapa jamaah teman-teman kita nih, ya. Yang pertama ada anak murid saya nih, ya, Aska, ya, Aska besok mau dikhitan dia nih, Sohibul Hadroh. Ya, besok baru mau dikhitan dia nih besok, jam 9 kita doakan. Dan juga ada anaknya Pak Suhar malam hari ini gak hadir dia karena sibuk, ya. Karena sibuk, besok anaknya juga mau dikhitan juga, ya, anaknya beliau mau dikhitan juga, ya. Kita doakan, ya, anak-anak kita, adik-adik kita yang mau dikhitan, insya Allah diberikan kemudahan, kelancaran, dan setelah dikhitannya Allah jadikan anak yang soleh, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita doakan, ya,
ya, jamaah kita nih, Bang Kidoy, ya, yang besok hari Sabtu mau melangsungkan pernikahan ijab kabul, ya, mudah-mudahan diberikan kemudahan kelancaran, dan setelahnya nanti melangsungkan ijab kabul, Allah jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, Allah jadikan anak dan keturunannya soleh dan solehah, amin ya rabbal alamin. Dan buat kita semuanya, insya Allah yang hadir, Allah jadikan orang-orang yang istiqomah di dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah.